Satu. Satu. Taib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Insyaallah taala wasilu darsana fi kitab ilmin nahwi. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan ismun la. Ya, ismun la atau kadang para ulama atau ahli nahwu lainnya menyebutkan apa? La nafiyah. La nafiyah lil jins. Ya. Dan sudah kita baca beberapa pembagian-pembagiannya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Dia mu'rabnya ketika kapan? Ingat ya, mu'rabnya dia ketika dia mudhof dan syabihan bil mudhof. Selain itu dia mabni. Apakah dia mu'rab? Apakah dia mufrad, jama' atau musanna? Itu kesimpulannya. Jadi simla itu dia mu'rab ketika dia mudhof dan syabihan bil mudhof. Contohnya apa mudhof? Dan sahibu, la sahiba ilmin. Itu berarti apa? Mudhof. Adapun syabihan bil mudhof, la tali'an jabalan. Itu syabihan bil mudhof. Paham ya? Itulah kesimpulan yang lebih mudah kita pahami dibanding kesimpulan yang beliau sampaikan di sini. Ana agak bingung penyampaiannya di sini. Bisa dipahami? Bisa ya? Rip? Hah? Ini kan ya, la isim la dinyatakan mu'rab apabila isim la-nya didhofahkan atau isim la-nya menyerupai mudhof. Ini syabihan bil mudhof. Atau isim la-nya yang mabni kepada tanda nasab semula di waktu mansub. Itu mu'rab. Adapun selainnya maka dia mabni. Baik. Sekarang kita masuk ke al-munada. Yang sudah ke-11 ini. Sudah ke-11. Al-munada. Jadi mansubat yang ke-12, yang ke-11 adalah al-munada. Yang dipanggil. Al-munada secara bahasa artinya yang dipanggil. Berarti isim apa ini? Dia isim maf'ul ya. Al-munada yang dipanggil. Ini mansubat yang ke-12. Isim mansub yang ke-12. Yang ke-11 ya. Afwan, yang ke-11. Kalau ke-12 berarti tawabi. Oh iya, tawabi. Ya. Munada adalah isim. Ya, jelas ya. Karena dia isim mansubat. Munada adalah isim yang mansub. Harusnya begitu ya. Isim yang mansub yang disebut setelah huruf nida. Isim yang mansub setelah huruf nida. Jadi al-munada adalah isim yang mansub
yang disebut, yakni yang diucapkan setelah huruf nida. Ya, huruf nida, kata seru. Ini kata yang menyeru, ya, yang tujuannya adalah untuk menyeru. Contoh, itu ya Abdallah. Ya Abdallah. Mana munadanya? Ya, abda. Jadi itu munadanya. Ya Rasulullah. Ya Hasanu. Ya Abdullah. Ya Rasulullah. Ya Hasanu. Ya Abdullah. Ya. Ini apa namanya? Huruf nidanya. Ini apanya? Al-munadanya. Ya. Al-munada. Inilah al-munada. Ya. Inilah al-munada. Inilah pembahasan kita sekarang. Makanya dia apa? Ya, di fathah. Dia nasab. Ya Abdullah. Ya Hasanu. Ya Hasanu. Taib. Kemudian yang termasuk huruf nida ialah al-hamzah. Wa. Hayya. Aya. Ya. Inilah huruf-huruf nida. Ada berapa itu? 6 ya. Hamzah. Wa. Bukan wa tapi wa. Ada mat dia. Wa. Hayya. Aya. Ya. Tapi yang paling sering dipakai apa? Ya. Itu yang paling sering kita pakai. Ini ketentuan munada. Lihat ketentuannya. I'rab munada pertama, i'rab munada hendaklah mansub apabila. Ini syaratnya. Jadi i'rabnya munada hendaklah mansub apabila mudhofan. Ini yang pertama. Jadi munada dia mansub ketika apa? Mudhofan. Seperti yang ini contohnya ini. Ya Abdallah. Ini kan mudhof ilaih kan? Mudhof ilaih. Jadi ya abda dimansubkan. Kenapa? Karena dia mudhof. Ya Abdallah. Karena dia mudhof. Seperti di sini contohnya ya Nabi Allah. Ya sama, ya Nabi Allah. Kemudian yang kedua, dia syabihan bil mudhaf. Menyerupai mudhaf. Ya, menyerupai mudhaf. Syabihan bil mudhaf. Yang namanya juga menyerupai mudhaf. Itu kenapa? Kenapa dikatakan menyerupai mudhaf? Pertama karena mudhaf tidak akan sempurna tanpa ada mudhaf ilaih. Ini dikatakan menyerupai mudhaf karena dia tidak akan sempurna kecuali datang kata yang menyempurnakannya. Seperti di sini contohnya ya tali'an. Kalau dibilang saja ya tali'an tidak sempurna. Nanti sempurna ketika apa? Ya tali'an jabalan. Ya, makanya tali'an ini disebut apa? Syabihan bil mudhaf. Kenapa? Karena dia butuh jabalan. Sebagaimana mudhaf butuh kepada mudhaf ilaih. Itu kenapa ada dibilang syabihan bil mudhaf. Karena mudhaf ilaih itu mudhaf butuh terhadap mudhaf ilaih. Kalau syabihan bil mudhaf butuh terhadap kata yang setelahnya. Yang tidak akan sempurna artinya tanpa kata yang setelahnya. Seperti ya jabalan. Tidak sempurna. Wahai ya tali'an, wahai yang mendaki, yang menaiki. Ya, tidak sempurna kan? Nanti sempurna kapan? Wahai yang menaiki gunung misalnya. Ya. Itu kenapa dikatakan
syabihan bil mudhaf. Wahai yang naik ke gunung, itu sama ya. Jadi itu. Jadi pertama munada mansub ketika apa? Mudhaf. Kedua syabihan bil mudhaf. Kemudian yang ketiga nakiratun ghaira maksudah. Nakira yang tidak tentu. Ya, karena ada nakirah yang maksudah. Ya, tapi ini ghaira yang tidak tentu. Ya. Nakira yang tidak tentu siapa yang dipanggilnya. Kalau misalnya ada rombongan anak-anak atau rombongan pelajar. Ya. Berarti apa? Dibaca mansub. Kenapa? Karena nakiranya ya ghaira maksudah, tidak jelas mana yang dimaui di situ orangnya. Mana yang dimaui orangnya. Makanya di sini dicarikan contoh ya aliman. Ya, wahai alim, wahai seorang alim, enggak tahu siapa yang alim ini maksud. Ya? Dari tahu siapa yang alim yang dimaksud. Pokoknya ngomong saja ya aliman. Ya rajulan, wahai laki-laki. Enggak tahu laki-laki yang dimaksud siapa. Ya. Yang dimaksud laki-laki di sini tidak tahu yang mana. Ya, mungkin saja banyak laki-laki tapi ngomongnya ya rajulan. Beda kalau misalnya ada satu laki-laki dan dia tidak tahu namanya. Kadang-kadang dipanggil apa? Ya rajul. Ya. Kata Said maksudah bukan lagi rajulan tapi ya rajulun. Karena sudah maksudah. Sudah dimaksudkan di satu orang. Iya. Jadi ini 3 keadaan kapan munada itu dibaca mansub. Pertama mudhaf, kemudian syabihan bil mudhaf, kemudian nakirah ghaira maksudah. Nakirah yang tidak tentu, yang tidak jelas. Memang nakirah seperti itu asalnya. Iya. Keterangan yang dimaksud dengan menyerupai mudhaf adalah kalimat yang susunannya bukan mudhaf ilaih, tetapi isinya seperti halnya mudhaf ilaih. Ya, itu namanya apa? Syabihan bil mudhaf. Menyerupai mudhaf, yakni syabihan bil mudhaf. Tapi isinya seperti mudhaf ilaih. Contohnya ya sa'iyan fil khairi. Ya. Wahai yang berusaha berbuat baik. Bisa enggak dikasih lampinya itu? Bisa ya? Ya sa'iyan al khairah. Ya. Atau khairan. Ya sa'iyan khairan. Sama tadi ya tali'an jabalan. Ya. Cuma di sini ditambahi dengan apa? Huruf jar. Ya sa'iyan fil khairi. Sa'iyan ini apa? Munada yang bentuknya apa? Syabihan. Ya, syabihan bil mudhaf. Ya taliban lil haqq. Ya taliban haqqan. Sama. Wahai pencari kebenaran. Ya masyian fit tariq. Wahai yang berjalan di jalanan. Yang dimaksud dengan nakirah ghairu maksudah adalah panggilan terhadap seorang yang tidak ditujukan kepada orang tertentu. Nah, tidak jelas siapa orangnya. Ghairu maksudah. Seperti perkataan yang buta, yang meminta pertolongan, ya rajulan. Tidak tahu siapa yang maksudnya rajulan. Pokoknya ya rajulan. Ya. Beruntung kalau ada yang datang. Khudz biyadi, ambil tanganku. Ya. Tentu saja panggilan orang buta di sini tidak ditujukan kepada orang tertentu, tetapi kepada siapa saja yang mau menolongnya. Jadi itu namanya apa? Nakirah ghairu maksudah. Ya. Jadi saat ini apa? Al-munada itu mansub. Al-munada itu mansub. Sudah? Bisa dipahami? Hah? Misalnya jadi 3 keadaan munada. Ini keadaannya. Pertama dia mudhaf, kemudian syabihan bil mudhaf, kemudian ya nakira ghaira maksudah. Nakira yang tidak jelas, memanggil tetapi tidak jelas siapa orangnya. Ya, dan hanya menyebutkan apa? Sifat rajulan, aliman, ya aliman, hanya menyebutkan sifat. Tidak tahu siapa. Ya. Jadi siapa saja yang alim, tapi tidak tahu siapa yang dimaksud, siapa yang diinginkan. Itu
I'rabnya munada mansub. Yang paling gampang kita ingat ya apa? Ya Rasulullah. Ini kan sering kita dengar hadis. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Pakai mansub. Rasul. Ya Rasulah. Bukan ya Rasuluh. Tapi ya Rasul. Kenapa? Mansub karena mudhaf. Ya, mansub karena mudhaf. Ya. Kemudian mabni atas dhammah. Ya, mabni atas dhammah. Ada keadaan kedua. Dia mabni di atas dhammah. Bukan fathah. Nah, itu contoh yang tadi itu ya Hasan. Ya Hasanu. Bukan Hasanun, tapi ya Hasanu. Kenapa Hasanu bukan Hasanun? Karena mabni. Ya Hasanu, ya Aliyu. Ya. Ya. Jadi ini mabni atas dhammah. Jika mabni atas dhammah jika alaman mufradan. Jika dia sebuah nama yang bentuknya mufrad. Ya. Dia bentuknya apa? Nama yang mufrad. Ya. Nama tunggal seperti ya Aliyu. Bukan ya Aliyun. Kenapa ya Aliyu? Karena mabni al-munada. Ya, yang mabni ketika apa? Alaman mufradan. Ya Muhammadu. Ya harfun nida, Muhammadu al-munada. Ya. Jadi al-munada apa artinya? Yang dipanggil. Ya Muhammad, siapa yang dipanggil sini? Muhammad. Ya Aliyu, siapa yang dipanggil? Ali. Jadi al-munada di sini mufrad alaman mufrad. Berarti dia mabni. Kemudian yang kedua nakiratul maksudah. Nah, ini dia nakirah maksudah. Lawannya tadi ghairu maksud. Ini nakirah maksud. Nakirah tapi maksudah. Nakirah tapi maksudah. Ya rajulan. Ya rajul. Ya rajul. Bukan rajulan tapi ya rajul. Dia tunjuk. Itu orang saya. Dia berdiri di sana. Ya rajul. Ya rajul. Berarti maksudah kan? Maksudah. Karena dia tunjuk. Ya rajul. Nakirah tetapi tertuju kepada orang tertentu. Nakirah tertuju pada orang tertentu. Ya rajul. Ya ustaz. Ini kan seperti apalagi ini ya ustaz kan sering sekali kita. Ya ustaz. Ya ustaz. Padahal yang dimaksud orang tertentu. Ya tabib. Ya tabib, ya itu semua. Jadi ini namanya maksudah. Jadi kalau maksudah itu dia apa? Mabni. Jadi keadaannya dua ketika mabni pada saat alama mufradan dan pada saat apa? Pada saat apa? Nakirah maksudah. Berarti ada berapa keadaan? Semuanya? 5. 3 mu'rab mansub. 2 mabni. Misalnya 5 keadaan munada, 3 mu'rab mansub dan 2 mabni di atas dhammah. 2 mabni di atas dhammah. Itu 5 keadaan al-munada. Al-munada. Ada yang mau bertanya? Ada? Paham ya, baik-baik ya. Antum yang paling susah di sini pahami ya sama apa? Syabihan bil mudhaf. Syabihan bil mudhaf. Kapan dia syabihan bil mudhaf? Lihat saja ciri-cirinya syabihan bil mudhaf. Itu kebanyakannya apa? Bentuknya isim fa'il. Ya, talian, masyian, apa lagi? Sa'yan. Ya. Itu syabihan bil mudhaf. Dia isim fa'il.
Jadi itu 5 keadaan al-munada. 3 mansub mu'rab, mu'rab mansub, dan 2 yang mabni di atas dhammah. Catatan, bila munadanya terdapat alif lam. Bila munadanya terdapat alif lam, didahului alif lam, maka huruf nidanya hendaklah memakai tambahan. Jika munadanya terdapat alif lam, maka huruf nidanya hendaklah memakai tambahan. Ayyuha untuk muzakkar seperti ya ayyuhan nabiyyu. Ya, kenapa pakai ayyuha? Karena pakai alif lam. An-nabiyyu ada alif lamnya kan? Alif lam apa namanya ini? Qamariyah atau Syamsiyah? Hah? Hah? Syamsiyah ya, yang melebur ya. Yang kedua ayyatuha. Ya ayyatuha untuk muannas seperti ya ayyatuhan nafsu. Berarti nafsu di sini dianggap muannas. Yang ketiga hadza untuk mudzakkar seperti ya hadzal rajul. Ya, pakai hadza. Ini kalau pakai ar-rajul, pakai alif lam kan? Kemudian hadhi untuk muannas seperti ya hazihil mar'a, wahai wanita. Ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan. Ini ketentuan. Baik, kita kerjakan tugasnya. Pertama aku Ali. Untuk kerja ya, dicatat di buku tulisnya. Aku Aliin Salimun. Artinya apa ini? Antum kasih tidak ya? Kasih iya di depannya. Kemudian Ibnu Umar. Aku Ali Salimun Ibnu Umar Abu Bakar. Al-banatu. Kemudian naimu alal sarirah. Kemudian al-alimu. Ya udah, itu aja.
Sudah? Nah? Belum? Kok selalu banget? Di sini bisa dua ya? Iya. Nah, berarti ini yang maksudah atau gair maksudah? Maksudah atau gair maksudah? Kalau yang mana? Ini. Ini? Nah. Iya maksudah kalau misalnya. Maksudah tuh? Namanya muslim. Hah? Bisa saya namanya muslim. Yang maksudah misalnya. Iya muslim. Berarti nama orang kan maksud ini. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Tapi tidak apa-apa kalau bisa. Saya kasih amin ya. Iya, bisa juga sebagai sifat ya. Kalau sifat bisa dua. Bisa. Hah? Apa? Hah? Saya tunjuk. Tidak jadi muslim kayaknya. Ali ji. Alim al. Mudaris enggak? Mudarisan enggak? Aku Salim Ibnu Umar, Abu Bakar, Al-Banatu, Naimun, kemudian Al-Alim. Sampai situ je. Mudaris atau tidak? Muslim enggak? Siapa lagi? Malam Kamis depan kita ujian ya. Di Mansubat. Mana? Oh. Ya. Ini salah kayaknya. Hah? Karena bisa murab. Bisa murab. Nama? Tapi pakai antum Salimun. Perhatikan Bapak dulu. Ini salah juga. Iya. Harusnya bersih Ustaz. Iya, lihat kembali. Ini kan apa ini? Oh, namanya Ustaz. Al-Banat. Bukan. Al-Jama. Jama baru perempuan. Berarti nah. Oh. Hah? Hati. Hah? Kapan dipakai hati? Kapan dipakai ayatan? Bisa aja juga. Bisa aja. Yang lain juga Ustaz. Ya Salim, ya Ibna. Apa? Ayo. An-Nabi tidak sih. Tidak sih An-Nabi. Apa ini? Naimu. Ya Naimu. Salain. Aima. Naim Ustaz. Naim atau musyabih ambil mudhof ini. Berarti sama nih Ustaz. Hah? Kalau sahiban sama yang apa itu tadi. Hah? Kalau menyerupai mudhof. Kira sama yang ini Pak Ustaz. Kalau menyerupai Ini bukan mudhof ini. Ini pakai al ini. Ini apa? Kenapa disambung? Tidak disambung ini. Tidak nyambung. Tidak. Naim ala sariri. Masa nak sambung di sini jauhnya ke sini? Hah? Oh beda kah? Apa ini?
Mumtaz. Ya. Bukan depan? Iya, insyaallah. Mansubat semua. Hah? Masya Allah. Mumtaz. Saya maunya kasih begini sebenarnya, supaya saya lupa. Ini bukan nakirah, he. Ada alif lamnya. Bukan nakirah itu karena ada alif lamnya. Berarti apa jadi asal? Ini salah, alasannya yang salah. Masuk di mana ini Ustaz kalau itu dia? Hah? Masuk di mana? Bukan, yang jelas bukan masuk di sini dia. Alif lam, dia kemasukan alif lam tuh. Yang kemasukan alif lam. Iya, enggak aja. Nakira gairah maksudah? Bukan salah lagi. Na'iman ala sariri. Syabihan bil mudhaf. Iya, ibnah. Mudhaf ilaih kan? Enggak ada. Ya akha, ya salim, ya sa. Hah? Ya Saliman. Kenapa Saliman? Nama orang ini. Iya. Mufrad. Ya Salim. Ya ini Ibnah. Enggak ada. Iya. Kenapa? Karena mudhaf ya. Nah, mudhaf ini. Ya Ibnah. Karena mudhaf. Mudhaf. Ini sama dengan ini. Mudhaf. Ini dengan ini sama. Abu Bakar dengan Ibnu Umar. Umari ini Umar cocok nih. Kenapa? Karena ini kenapa Umar? Kenapa bukan Umari? Enggak, ini Umar. Ini kan kasrah di sini. Di sini kenapa fathah? Lupa? Hah? Al-ismul ladzi nah, ini 5 ya ayyuhan ya ayyatuhal banatu. Ya naiman mumtaz ini. Ya. Ya ayyuhal alim tayyib. Barakallahu fiik. Ya akha, ya ibna, ya aba, ya ayyatuhal banatu, ya naiman alas. Masya Allah, mumtaz. Kenapa? Salah gini. Mudhaf ilaih. Nah, berarti kalau mudhaf ilaih berarti pakai apa? Akha. Ya. Akha maksudnya kan pakai akha. Ini Abu Bakar. Antum harus belajar ya. Asmaul khamsah antum ini kurang ini asmaul khamsah. Ini asmaul khamsah kan ini asmaul khamsah, ini juga asmaul khamsah. Ini yang dia salah asmaul khamsahnya antum. Ini Abu Akha dengan ini Abu Bakar. Ini kan asmaul khamsah ini aku, Abu, ini kan asmaul khamsah semua kan? Nah, dia kan masuknya dengan alif. Ba alif. Ya Akha, ya Salim, ya Ibna, ya Aba, ya Ayatul Banat, ya Naiman. Ya hadzal alim mumtaz. Hah? Kok belum diperiksa kok bilang salah? Ya, ini salah ini. Sama antum ini asri. Pasti salah Tommy itu. Ini juga antum salah ini. Ini kenapa tanwin? Enggak pakai tanwinnya di sini. Ya Salimu. Mufrad mudhaf ya. Iya, yang lain benar insyaallah. Oh, syahadah. Apa ini? Ya Salimu. Ini? Ya? Ibnu atau ibnu? Ibnu atau umnu? Enggak, dhamma pakai fathah. Fathah ya? Kira dhamma. Ya. Bisa ya. Apa ini? Naimah. Oh ya.
Iya. Baik, sekarang kita lihat tawabi'. Pelajaran 12 apa? Mansubat yang ke-12 yang terakhir ya. Tawabi'. Adapun tawabi' isim-isim yang mengikuti isim yang lain. Tawabi' isim-isim yang mengikuti isim yang lain. Tawabi' itu jamak dari tabi'. Tawabi' itu sebenarnya jamak dari tabi' yang mengikut. Tawabi' jamaknya isim-isim yang mengikuti. Pertama ada na'at. Na'at atau sifat ya. Na'at atau sifat. Ada atop. Ada taukid, penguat, ada badal, pengganti. Penjelasan tentang keempat isim tersebut akan penulis uraikan secara rinci dalam pembahasan isim yang majrur. Ya, nanti dibahas di isim majrur. Cuma jekung karena di sini di latihannya nasebut juga. Lihat itu di halaman berapa atau nantilah. Ini ada khulasah asmaul mansubat. Ini bagus ringkasannya ya. Kalau antum lihat saja itu antum bisa paham, itu bagus. Berarti antum sudah mengerti 70%. 100%-nya nanti ketika ujian. Lihat khulasah asmaul mansubat. Yang pertama maf'ulun bih. Yang dohirnya syaribtul labana. Itu dohir. Al-labana dohir. Kemudian dhamir sa'altuka. Berarti mana maf'ul bihnya? Ka fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin. Dhamir muttasil fi mahalli nasbin. A'taituhu. Mana dhamirnya? Hu. Saya telah memberikannya. Kemudian maf'ulun li ajli. Nah, maf'ulun li ajli. Ya, melakukan sesuatu karena dia. Ya, karenanya sebabnya. Menunjukkan sebab. Shallaitu ibtigha'a mardatillah. Mana di sini yang dimaksud maf'ul li ajli? Ibtigha'a. Ya, saya salat. Kenapa salat? Karena mengharapkan ridha Allah. Ya. Jadi antum harus tentukan yang mana masalahnya di situ. Maf'ul bihnya yang mana? Maf'ul li ajlinya yang mana? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang mana maf'ul li ajlinya? Jangan sampai ramadhana. Ramadhana apa di situ? Maf'ul bih betul. Ya, man shoma ramadhan itu maf'ul bihnya. Imanan wa ihtisaban adalah maf'ul li ajli. Ya. Jadi harus tahu ya. Ini maf'ul bih, ini maf'ul li ajli, harus tahu. Ya. Apa? Iya, sama. Imanan wa ihtisaban. Kemudian maf'ul fi. Ini maf'ul fi atau apa? Dzarab. Ya, ingat dzarab ya? Itu dzarab apa? Menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Berarti ada kata apa dalamnya? Di. Ya, ada kata di. Saya sholat di masjid misalnya. Saya sholat di. Nah, itu berarti maf'ul. Ya, maf'ul fi. Itu kuncinya maf'ul fi. Dzarful zaman atau dzarful makan. Sumtu, saya berpuasa. Nah, kalau bilang saya berpuasa di hari Kamis berarti yaumal Khamis atau yaumal Isnain. Kalau dia menunjukkan perbuatan itu terjadi di hari Senin berarti pakai yauma. Itu di situ. Jadi pokoknya kuncinya kalau dzarf itu seperti itu. Menunjukkan kapan terjadinya perbuatan atau di mana terjadinya perbuatan. Itu kuncinya maf'ul fi. Qumtu amamal ustaz. Saya berdiri di hadapan ustaz. Di mana terjadinya perbuatan berdiri? Di hadapan ustaz. Nah, itu kuncinya dzarf. Kuncinya dzarf di situ.
Karena ada pakai yaum tapi bukan dzarab. Misalnya hazal yaum yaumul Jum'ah, karena bukan dzarab. Hari ini kan ada perbuatan kan? Ah, berarti bukan dzarab. Hari ini adalah hari Jumat, berarti bukan dzarab. Jadi dibaca dhammah. Dibaca dhammah. Kemudian maf'ul mutlak. Nah, ini maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak ada 3 bentuknya, ada ta'kid, ada li ta'kidi untuk menguatkan. Ya, darabtu darban. Saya benar-benar memukul. Berarti menguatkan. Darabtu darban. Kemudian bentuk kedua li nau'i, untuk menunjukkan jenisnya. Bagaimana bentuk pukulannya? Darabtu darban syadidan. Nah, saya memukulnya dengan pukulan yang sangat keras. Nah, berarti jenis. Pukulan yang sangat keras berarti jenis. Ya. Kemudian li adadihi, jumlahnya berapa kali memukul? Darabtu darbatan atau darbataini. Ya, saya memukul berapa? Satu kali. Darbatan, darbatan. Berarti saya memukul satu kali. Berarti apa? Adad. Jadi itu maf'ul mutlak ada 3, taukid. Kemudian nau, kemudian adadi. Nah. Kalau antum bisa muroja ini di sini saja, tidak melihat ke sini, ya sudah bagus. Tapi kalau antum tidak bisa muroja di sini, ya kembali bab per babnya. Paham ya? Jadi kalau antum muroja saya dulu di sini. Kalau ada kesulitan di sini, baru antum lihat di bab di pembahasannya. Paham ya? Ya. Pertama tentukan dulu pembahasannya. Oh ini maf'ul fi-nya ini. Nah, kalau antum bisa, kalau tidak bisa berarti lihat di pembahasan selengkapnya. Ya. Kemudian maf'ul mahu. Ya, maf'ul mahu. Saro aliyun wan nahar. Nah, lihat maf'ul mahu. Ya, perbuatan itu hanya satu orang. Di sini wawunya wawu ma'iyah. Kapan kita tahu dia wawu ma'iyah? Ketika setelahnya itu tidak melakukan perbuatan. Kemudian hal. Nah, apa ini hal? Apa hal? Keadaan terjadinya perbuatan. Hal keadaan terjadinya perbuatan. Ada bentuknya mufrad. Shallaitu jalisan. Artinya mufrad di sini apa yang bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah, itu maksudnya mufrad. Ya, bukan mufrad yang mufrad dan lihat dari jumlahnya satu atau temannya musanna, temannya muzakkar, bukan. Mufrad dalam artian bukan jumlah dan syabih bil jumlah. Contohnya shallaitu jalisan. Ini jalisan satu kata kan? Jalisan mufrad dia, bukan susunan kata. Hanya satu kata. Saya sholat dalam keadaan apa? Duduk. Dalam keadaan duduk. Kemudian jumlatan ismiyatan. Jumlatun ismiyah. Berarti mufradnya dalam jumlah ismiyah. La tashrab. Nah, la tashrab. Jangan kamu minum. Wa anta qa'imun. Sementara kamu dalam keadaan berdiri. Mana halnya? Mana jumlah ismiyahnya? Anta qa'imun. Wa anta qa'im. Jadi wawunya ini wawu apa namanya? Wawu haliyah. Ya, wawu yang menunjukkan keadaan. Kemudian jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il, fi'il fa'il. Ja'al waladu yabki. Mana jumlah fi'liyahnya? Mitran kumasyan. Mana tabisnya? Kumasyan. Masa artinya apa? Ukuran ya. Apa itu ukuran ya? Ukuran panjang. Ba'da asma'il adat, setelah jumlah. Istara itu isrina gonaman. Mana tabisnya? Ya, gonaman. Kemudian al-mustasna bi illah. Yang ke-8. Ini agak panjang rinciannya ini. Pertama tamman mujaban. Tamman mujaban. Maka kalau tamman mujaban harus apa? Harus mansub ya. Makanya najahal auladu illa aliyan. Tamman karena disebutkan apanya? Hah?
Failnya ya? Hah? Mustasna minhu ya. Disebutkan mustasna minhunya yang dikecualikan darinya. Di sini al-auladu disebutkan kan? Najahal auladu, inilah mustasna minhunya. Dia taman mujaban. Mujaban artinya bukan penafian. Alian ini alian ya. Ya ini alian yang mustasnanya. Kemudian taman manfian, mana jahal auladu illa alian, bisa juga illa aliyun. Ini taman manfian. Kenapa? Karena ada ma penafian. Ada naqisan. Nah, naqisan tidak disebut mustasna minhu. Ini tergantung kebutuhan. Ma najaha illa aliyun. Ma raaitu illa aliyan. Ya, tidak disebutkan mustasna minhunya. Itu kalau dengan illa. Kemudian dengan ghair dan siwa. Taman mujaban, rasabal auladu ghaira aliyin. Taman manfian ma rasabal auladu bisa dighaira, bisa ghairu. Ya kalau taman manfian. Naqisan ma rasaba ghairu aliyin ma raaitu ghaira aliyin. Tergantung kebutuhannya. Hah? 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 Ghairul nanti lihat ya. Kita lanjutkan dulu. Taman mujaban. Sudah ya? Kemudian khala wa ada wa hasya. Raja'al auladu khala aliyan. Bisa ala aliyin. Raja'al auladu ma khala aliyan. Kalau pakai ma cuma satu keadaannya, harus aliyan. Ya. Kemudian yang ke-9 khabar kana, ini jelas ya. Mufrad kana Muhammadun nabi. Ada ghairu mufrad kana aliyum fil baiti. Mana ghairu mufradnya? Ya, fil baiti. Majrur jar majrur. Kana Ahmadu yusolli. Berarti apa ini? Khabarnya apa dalam bentuk apa? Yusolli. Berarti jumlah fi'li ya, betul. Kemudian isimnya sama ya. Kebalikannya sana, kebalikannya kana. Ismu donna. Isimnya donna. Ini yang butuh berapa fi'il? Dua fi'il. Pertama, ada fi'il kedua. Ada ismun la. Hah? Iya, maksudnya dua fi'il. Hah? Dua maf'ul. Bukan dua fi'il ya? Iya. Saya bilang apa? Dua fi'il. Oh, berarti salah. Ismun la ada nakirah. La rajula fid dar. Ada ma'rifah, la zauju fil baiti wala zauja. Ada nakirah munfasilah, la fil baiti rajulun wala imra'atun. Nakiratu muttasilah, la rajula fil baiti wala imra'ata. Kemudian ismul la ada yang membeni, kalau mufrad la tilmiza hadirun. Ada mu'rab kalau mudhaf dan syabihan bil mudhaf. La taliba ilmin mazmumun. La sa'iyan fil khairi makruhun. Kemudian munada mansub mudhafan ya Rasulullah, syabihan bil mudhaf ya sa'iyan fil khair, nakirah ghaira maksudah ya rajulan ya aliman. Mabniun ala dhamm kalau alama mufrad, contoh ya Muhammad, nakirah maksudah ya ustadu. Kemudian tawabi ya naat sifat atau sifat ya, ataitul walada
Yang mana naatnya di situ? Al-mujtahidah. Ya, itu naatnya ya. Atop, raaitu aliyan wa hasanan. Mana yang naatnya? Atopnya? Hasanan, ya. Taukid, raaitul amira nafsah. Mana taukidnya? Nafsah. Badal, raaitu aliyan akhokah. Mana badalnya? Akhokah, ya. Ini ringkasan ya untuk mansubat. Antum ulang-ulang ini seperti tadi yang kita katakan, ulang-ulang. Kalau antum sudah paham, lihat penjelasannya di pembahasannya. Nah, kalau sudah bisa, kalau sudah lihat pembahasannya, kembali lagi di sini. Kalau tidak paham, kembali lagi sampai antum paham. Nah, insya Allah nanti kalau ujian ke depan, ya saya buat ujiannya di kertas, antum jawab. Antum jawab di kertas. Jadi saya sudah siapkan lembarannya, antum langsung jawab di lembaran. Insya Allah Taala. Mudah-mudahan saya bisa buatkan soalnya ya. Taib, naktabi hadzal qadar, insyaallah kita lanjutkan nanti di isim-isim yang majrur. Taib, ayo kita bahas tadi apa? Ihdina apa? Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa itu kira-kira? Kenapa ghairu? Hah? Ihdina as-siratal mustaqim. Hah? Hah? Ghairil. Ada itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Ala kan ada ala, alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kamu berikan anugerah kepada mereka. Di alanya di situ. Alaihim, himnya kan apa? Majrur kan? Him kemudian ghairil maghdubi alaihim. Jadi dia seperti badal. Ghairil maghdubi alaihim. Iya. Pengganti, bukan orang yang dimurkai atasnya. Tapi tidak masuk pembahasan kita tadi. Tidak masuk pembahasan kita. Tidak selamanya gairah ya, tidak selamanya gairah harus dibaca gairah. Kadang dia seperti khabar ya dibaca ghairul. Kadang bisa dia ada posisi khabar dibaca ghairul.